Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan pelacuran, perzinahan, berarti ini laki-laki. Karena mereka murni sama seperti perawan. Ini untuk yang perempuan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebagai korban-korban sulung bagi Tuhan dan bagi anak domba itu. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta. Mereka tidak bercela. Coba nanti hitung setelah pulang ini ada berapa persyaratan kata mereka. Apa saja persyaratan. Sekitar 2005 mau tidak mau kita sebagai gereja harus ikut pada gelombang kekudusan yang mutlak. Katakan amin. Sebab hanya ini yang bisa. Saya mikir begini, saudara dengar. Kalau setan sudah memberi aba-aba, kaget saya waktu 31 Desember tahun ngomong itu aba-aba. Jadi peristiwa di Papua 26 November, peristiwa di Aceh 26 Desember itu baru aba-aba, belum yang benar, saudara. Saya sampai kaget, tapi benernya kayak apa itu nanti? Itu baru aba-aba dari setan untuk memberitahu dunia lewat Indonesia akan diserang. Percayalah, walaupun gak ada berita. Di Papua dan di Aceh orang benar nggak ada yang mati kena gempa dengan nasional. Orang Kristen ada yang mati sebab orang Kristen belum tentu orang benar. Kalau orang benar itu pasti orang Kristen, itu pasti. Catat ini baik. Maka untuk 2005 ketika bencana makin gila, sudah percayalah, orang benar nggak akan kena itu sama sekali. Ketika kemarin saya terima SMS dari Sukabumi, tanya masalah Aceh lagi. Lalu sampai kepada pertanyaan, kenapa mereka banyak mati? Kalau Tuhan sayang mereka, kenapa Tuhan tidak menjaga mereka? Saya jawab, yang menjadi milik mereka itu milik mereka. Yang jadi milik Tuhan itu milik Tuhan. Saya jawab begitu. Zakaria 2:8 mencatat, kita ini orang, enggak semua orang Kristen. Ingat, tidak semua orang Kristen. Orang benar dalam Zakaria 2:8 pasti biji mata Tuhan. Amin. Kalau kita orang benar dan otomatis biji mata Tuhan, maka setan boleh ngamuk di mana-mana, dia akan kecualikan kita. Enggak usah Tuhan lah. Sekarang praktekkan kalau percaya. Colok mata tetanggamu kalau dia enggak marah. Ayo, jangankan yang sudah gede, bayi saja, walaupun kita kalau lihat bayi gemes, tahu lihat bayi gemes yang gemes, kita coel pipinya, kita coel, dia diam saja. Coba colok matanya, dia langsung nutup. Siapa yang ngajari anak itu? Seperti itu Papa lindungi biji matanya, karena kita biji mata. Nah, jangan cuma kita percaya dilindungi biji matanya. Dulu saya nggak ngerti, saudara, sampai tahun 99 saya baru dapat pewahyuan. Kalau kita biji matanya, berarti Tuhan nggak bisa lihat dunia kalau nggak pakai matanya ini. Nah, sayang mata gereja picek kabeh. Maaf ya, mata gereja buta, nggak bisa lihat dunia ini. Maka itu kasihan Tuhan. Dia nggak punya mata di surga, matanya di dunia ini, yaitu kita semua. Maka itu kita harus peka. Untuk apa? Karena 26 Desember pagi itu, saudara, ternyata saya satu pesawat dengan Om Yusak sekeluarga. Mereka menuju Bali, saya turun di Surabaya. Siangnya baru dengar kabar tentang bencana di Aceh itu. Mereka bersama Bapak Tuhan yang lain mencari wajah Tuhan buat akhir tahun. Itulah cara yang Tuhan inginkan. Kalau kita biji matanya jangan puas cuma dilindungi. Sebagai biji matanya kita dipakai untuk melihat dunia ini dengan mata Tuhan dan cara pandang Tuhan. Nah, inilah persyaratan yang ada. Bencana-bencana seperti ini, Mazmur 91 paling laris dibaca. Betul enggak? Orang paling suka itu Mazmur 91. Tapi orang seringkali enggak pernah baca sampai selesai. Persyaratannya itu di ayat 14, saudara. Lihat ayat itu. Nah, kita boleh hafal sampai goblok dari ayat 1 sampai 13. Karena itu ayat yang paling indah.
ayat itu laris waktu kerusuhan Mei 98. Wah, semua orang bisa menghafalkan ayat itu. Saya bilang, nggak cukup kamu hafalkan kalau ayat 14 nggak kamu masukkan. Sebab kunci persyaratan kita dilindungi itu cuma di ayat 14. Ada 2 di situ, yang hatinya melekat pada Tuhan dan orang yang mengenal Tuhan. Cuma itu. Maka itu sekedar Kristen nggak ada jaminan. Setuju? Ini firman Tuhan. Maka itu tanya diri kita masing-masing, 2005 ini kita siapa? Harus melangkah lagi jadi orang benar. Nah, ini syaratnya. Saya luar biasa, saya nggak ada waktu untuk menghitung satu persatu siapa itu yang akan dikhususkan pada akhir zaman ini. Jangan sibuk dengan angka 144.000. Itu urusan kita. Saksi Yehova yang goblok itu mengatakan cuma ini ke surga. Kita nggak percayakan hal itu. Nah, jadi ada korban-korban sulung di dunia ini. Kembali disebut anak sulung yang murni seperti perawan, yang tidak mencemarkan diri dengan pelacuran, perzinahan dan percabulan semua. Tuhan minta ketegasan ini dari kita dalam nama Yesus. Sampaikan ini kepada banyak orang, supaya semua anak muda yang pacaran hidup kudus, karena ada anak sulung yang akan dilahirkan lewat pernikahan-pernikahan itu. Dan anak-anak sulung itu nanti akan jadi anggota-anggota gereja akhir zaman yang tidak dibawa denominasi apapun, kecuali dibawa Tuhan Yesus langsung sebagai pemimpin mereka. Akan ada gerakan itu. Gerakan kekudusan ini yang akan menghentikan tindakan setan membunuh banyak orang. Setelah 2 minggu lebih setelah tsunami, saya ketemu seorang hamba Tuhan yang suka buat KKR. Lalu saya pudang dia, orang Jawa bilang pudang. Saya nggak tahu bahasa Indonesia apa, saya nggak tahu. Saya bilang gini, hei, lihat itu setan. Mereka nggak pernah rapat untuk buat KKR cari jiwa. Mereka nggak pernah sibuk cari dana buat KKR. Kita ini kalau mau KKR rapatnya berkali-kali itu pakai berkelahi lagi. Terus sibuknya cari dana luar biasa. Ratusan juta kita keluarkan. Itu belum tentu bisa 3 orang kita menangkan. Setan nggak pakai rapat, nggak pakai dana. Mereka baru batuk saja lautnya bergelora. 160.000 orang dimenangkan. Bayangkan. Setuju kalau saya katakan ini? Pikir. Nggak pakai rapat, nggak pakai panitia, nggak pakai apa-apa. Mereka cuma goyang tanah di dalam laut. 12 negara kena. 160.000 orang mati. Ngeri sekali perbuatan itu. Apakah kita akan diam kalau kita sudah tahu bahwa setan akan ngamuk seperti itu untuk tahun 2005 dan seterusnya? Padahal kita sudah tahu sekarang hanya gereja yang bisa menghentikan. Itu gereja yang benar kalau kita ada pada gerakan. Mungkin saya sempat bertanya, apa nggak terlalu lama Tuhan kalau kau nunggu anak-anaknya orang Kristen yang benar untuk lahir 2005 baru menghentikan setan? Tunggu umur berapa anak itu? Jawabannya, itulah cara Papa kita mencari penyelamat. Saya kan buktikan di 2 kejadian di perjanjian lama. Yang pertama Keluaran pasal 2. Coba saudara lihat ayat itu. Lahirnya siapa? Coba buka Alkitab saudara. Lahirnya siapa? Keluaran 2. Lahirnya Musa. Di pasal 1 terjadi bencana dan malapetaka yang ngeri. Umat Tuhan disiksa dan ditindas di Mesir. Mereka menjerit ke surga. Hari penyelamatan tiba. Tuhan cari keluarga. Maka itu ayat 1 disebut orang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan perempuan Lewi. Ini nubuat dan kebenaran. Sampaikan kepada semua generasi muda Kristen, apapun alasannya, tidak boleh yang tidak seiman. Lewi harus kawin dengan Lewi, artinya keluarga imam dan keluarga imam. Itulah keturunan orang benar. Musa dilahirkan oleh Tuhan di situ. Berarti Tuhan menunggu Musa 40 tahun baru Musa mulai bergerak. Itu pun Musa gagal sebab dia emosi pada hari itu. Dengan kesabaran Tuhan menunggu 40 tahun yang kedua. Bayangkan saudara. Nah kalau dipikir secara logika, 80 tahun itu sudah berapa banyak yang mati. Tapi Papa tetap sabar untuk menunggu sampai manusia yang dia pilih itu mengerti akan panggilannya. Dari situ kita belajar, ternyata Tuhan gak pernah kalah dengan setan. Tuhan bisa kalah dengan anak-anaknya sendiri. Ketika kita gak mau taat pada apa yang dia katakan. Seharusnya gak perlu lama-lama menunggu.
Kalau Musa mau taat, tapi toh tetap penyelamatan terjadi.